pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Newton, di mana materi ini berkaitan dengan tugas telaah kurikulum fisika SMA. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah PPT yang berkaitan tentang hukum Newton. Nah, dimana sebelum memasuki materi yang akan dibahas, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu ruang lingkup materi fisika SMA, dimana itu berkaitan tentang kerja ilmiah dan keselamatan kerja terintegrasi dengan seluruh materi mekanika, termodinamika, gelombang optik, listrik tegangan magnet, fisika modern, dan sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Di mana pada ruang lingkup materi fisika SMA ini terdiri dari 3 jenjang, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di mana untuk kelas 10 itu terdiri dari hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran, gerak lurus, parabola, dan melingkar, hukum-hukum Newton, usaha atau kerja dan energi, momentum, impuls, dan tumbukan, dan gerak harmonis. Nah, untuk materi kelas 11 yaitu terdiri dari kesetimbangan, dinamika, rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor dan perpindahan kalor, teori kinetika gas dan termodinamika, gelombang, bunyi, dan cahaya, alat-alat optik, dan gejala pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu kelas 12, yaitu berkaitan tentang listrik dinamis dan listrik statis, medan magnetik dan induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Nah, sebelum membahas tentang hukum Newtonnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kedalaman dan keluasan materi. Kedalaman merupakan rincian materi yang diberikan secara mendetail, sedangkan keluasan merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang diberikan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Di sini dapat seperti yang teman-teman lihat pada PPT yang telah saya sajikan. Untuk KD Fisika SMP yaitu menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, di mana materinya yaitu tentang hukum Newton, di mana ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar fisika SMA yaitu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antar gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus, dan melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisiknya, di mana materinya yaitu masih terkait hukum Newton, di mana dinamika partikel dan hukum Newton serta gravitasi. Nah, ini dapat teman-teman lihat di sini hukum Newton ini materinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum gerak Newton, di mana jenis-jenis gaya ini terdiri dari gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Sedangkan untuk hukum gerak Newton itu dibagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk luasan materinya yaitu seperti yang teman-teman lihat, yaitu lebih terinci, di mana seperti hukum Newton tentang gerak terbagi atas hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, di mana hukum 1 Newton ini persamaannya sigma F sama dengan 0, dan contoh penerapannya yaitu mobil bergerak lurus di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Sedangkan untuk hukum 2 Newton persamaannya sigma F sama dengan M dikali A, di mana contoh penerapannya percepatan pada kereta luncur. Dan yang terakhir yaitu hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton ini persamaannya yaitu sigma F aksis sama dengan min sigma
sigma F reaksi, di mana contoh penerapannya yaitu pendorong roket. Di mana di sini urutan penyajian materi hukum Newton yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sebenarnya di sini ada pengaplikasiannya, cuman saya lupa selanjutnya yaitu urutan penyajian materi hukum Newton. Nah, urutan penyajian ini berguna untuk mempermudah proses pembelajaran supaya dapat berlangsung dengan kondusif dan materi yang diajarkan kepada siswa lebih mudah dipahami karena diajarkan secara berurutan. Nah, di mana untuk materi hukum Newton ini kita akan belajar yang pertama yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, di mana sebenarnya di sini ada pengaplikasian hukum Newton. Namun saya lupa mencantumkannya di PPT. Untuk materi pertama yaitu hukum 1 Newton, di mana seperti yang dapat teman-teman lihat di PPT, bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, di mana dapat dirumuskan menjadi sigma F sama dengan 0. Nah, di sini yaitu pengaplikasian hukum 1 Newton. Di sini saya menyediakan atau menampilkan sebuah video animasi yang dapat teman-teman lihat. Nah, seperti video animasi ini, ketika seseorang berkendara lalu menabrak tembok, dia akan terpental keluar dari mobil. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, di sini hal tersebut dapat terjadi karena ketika seseorang mengendarai kendaraannya sedang bergerak, kemudian dihentikan secara tiba-tiba, hal tersebut terjadi karena kita memiliki percepatan yang sama dengan mobil tersebut. Namun, saat mobil berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan oleh rem, kita tidak berhenti karena tidak ada gaya yang membuat kita berhenti. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong kita ke depan atau terpental keluar dari mobil. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hukum 2 Newton, di mana bunyi hukum 2 Newton yaitu semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda, maka akan semakin besar perlambatannya, di mana dapat dirumuskan sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Sama seperti hukum 1 Newton, saya di sini menampilkan sebuah video animasi untuk mempermudah teman-teman dalam memahami pengaplikasian hukum 2 Newton. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini pada video ini ada dua buah mobil namun memiliki massa yang berbeda, namun ditarik menggunakan gaya yang sama. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, mobil yang memiliki massa yang lebih kecil akan lebih dulu melaju dengan cepat dibanding mobil yang memiliki massa yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena gaya yang bekerja pada suatu benda semakin besar dan percepatannya juga semakin besar. Namun, massa benda yang memiliki beban lebih besar, maka semakin besar pula perlambatannya. Dan yang terakhir yaitu hukum 3 Newton, di mana bunyi hukum 3 Newton yaitu pada suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Benda kedua juga melepaskan gaya yang sama tapi melawan arah gaya benda pertama. Di mana di sini dapat dirumuskan F reaksi sama dengan, maaf saya ulangi. Yang terakhir yaitu hukum 3 Newton, di mana bunyi hukum 3 Newton yaitu pada suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Benda kedua juga melepaskan gaya yang sama tapi melawan arah gaya pada benda pertama, sehingga dapat dirumuskan F aksi sama dengan F min reaksi. Nah, yang terakhir yaitu pengaplikasian hukum 3 Newton. Nah, di sini saya menyediakan video animasi kepada teman-teman agar lebih mudah memahami pengaplikasian hukum 3 Newton. Dimana seperti yang teman-teman lihat di sini ada seseorang yang mendorong tembok, di mana orang yang mendorong tembok tersebut dinamakan F reaksi, dan gaya yang berlawanan arah, yang mengirimkan gaya yang berlawanan arah itu disebut F aksi.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Nah, oleh karena itu dikatakan hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan F min reaksi. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian